suruh setel 19 derajat, 19 derajat. Ternyata butuh 19 derajat. Ada angin, ada setel apa? Misalnya kecil, sedang, keras, apalagi auto. Nah, banyak orang tidak paham apa arti auto ini. Maka teman saya punya Mercy di Singapura. Pada waktu itu istrinya yang antar saya ke bandara, itu galaknya, ampun-ampunan naik Mercy. Waduh, begitu masuk kan panas. Panasnya langsung pentok semua. Artinya langsung angin paling keras, suhu di paling rendah, terus kemudian saya bilang begini, sebetulnya ini loh kalau setel auto nanti otomatis keras. Kamu kurang dikit, jarangkan ke saya semua. Tidak sama, jarangkan saya semua. Aduh, auto itu bagaimana sih? Secara otomatis, AC itu pintar. Kalau setel auto, suhunya misalnya Anda bilang 24 derajat, Anda minta 24 derajat. Kalau suhunya tadi, AC-nya mengenali bahwa suhu ruangan di atas 24 derajat, 25, 26, apa yang dilakukan? Dia akan pakai angin yang paling keras. Secara otomatis. Begitu pas 24, dia akan langsung turun jadi sedang. Begitu turun jadi sedang, ternyata AC-nya tadi suhu ruangannya masih turun lagi. Sudah sedang turun lagi jadi berapa? Jadi 22, AC-nya jadi kecil. Turun lagi jadi 20, AC-nya berhenti. Mati total AC. Tunggu apa? Nunggu naik lagi. Nunggu naik sudah 24 derajat, dia akan mulai keluar anginnya kan. Begitu naik 25 tuh. Polga. Nah, otak manusia itu ada termostatnya ini. Yang secara otomatis kita mengejar, kalau kita merasa nggak nyaman, merasa nggak enak, kita keluar dari zona nyaman kita, ya kita akan cari yang nyaman. Problem manusia, salah satunya Anda sudah merasa nyaman, Anda sudah terbiasa. Anda terbiasa hidup dengan angka berapapun income Anda terbiasa ya damai-damai. Memang pun damai-damai. Tapi ketika termostat Anda ganti dan Anda setel auto, Anda usahanya akan lebih kencang daripada kalau Anda tidak pernah setel auto. Nah, auto ini apa sih? Apa setelan di otak kita? Yaitu keyakinan kita. Kalau Anda merasa bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, siapa yang angkanya 1 sampai 10, angka Anda 8, 9, 10, silakan ketik. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Layarnya Pak Diki satu. Yang 8, 9, 10. Ayo, beli sistem ya Pak. Betul. Money blueprint di kita. Wah ini Kak 8. Yang 8, 9, 10, 1 nggak usah ngisi lah. 1, 2 nih. Yang 8, 9, 10. Ayo, tolong. Ayo. Teli mau pegang. Ya, 7. No, berapa? 8, 10 saja. Aliran garis keras itu 8, 9, 10 aja itu. 1 sampai 5 Pak Guadi 9. Nah, ini ya. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, Pak, itu kitab suci. Ini saya pernah ditegur, pernah dikata-katain orang di kampus pada waktu itu. Kita buku saya terbit. Tuh, Anda melanggar kitab suci. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Saya sampai lihat ayatnya sebelah mana. Ternyata nggak ada kitab suci yang bilang uang adalah akar dari segala uang. Uang adalah akar dari segala tidak ada. Jadi yang ada apa ternyata di kitab suci? Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalau Anda cinta uang, lebih dari manusia, bunuh manusia dengan 25 juta, dengan 2 juta, ya akar dari segala kejahatan. Cinta uang lebih dari saudara. Ada nggak orang yang karena duit 1 juta jadi tidak saudaraan? Nah itu banyak. Nah itu kan ya itu. Ada nggak orang yang cinta uang lebih dari Tuhan? Lebih menuhankan malah uang? Boleh ada. Tapi sekali lagi, ya silakan. Kalau Anda, terus patuh, uang adalah akar dari segala kejahatan. Sekali lagi, yang namanya keyakinan yang diangkat ini, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang ada yang mendukung Anda untuk jadi lebih kaya, atau menghambat Anda untuk jadi lebih kaya. Kalau Anda percaya bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan, kok itu sudah lah, uang Anda kasih saya semua sini. Kan akar uang saya terima kok. Ada yang terima rekening? Ada yang terima rekening transferan uang-uang yang tadi yang berasal dari kejahatan tadi. Nah, saya juga terima itu Pak Budianto Tamrin gitu. Saya juga mau Pak Ongat itu ya. Ya, ayo saya juga mau. Itu menghambat Anda loh Pak. Kok menghambat? Gini. Yang sesuatu hal yang tanpa disadari yang menghambat kita. Termotat sudah cukup 24 derajat. Tidak usah usaha lagi. Banyak kalimat yang menghentikan Anda supaya Anda tidak berjuang. Karena Anda punya kalimat-kalimat yang BAD, blame, excuse, and justify. Anda membenarkan Anda tidak perlu take action. Saya ini kan memonitor ketat tentang timbangan aja saya monitor. Karyawan-karyawan saya berat-beratnya makanya pada latih. Saya nggak kepingin gendut-gendut itu nggak mau gitu ya.
undang-undang 85 saya rela lah ya segala oke, no problem. Berarti 70 ya oke lah mama saya. Tapi dalam hal ini kita masih muda. Nah itu kan saya kan ada termostat mama saya dalam waktu itu makanya begini lah. Ini gemuk bagus lah. Jadi yang penting berselera. Lalu balik lagi. Ini salah satu pemikiran saya yang istilahnya ya mama saya harus pusing, harus langsing, harus ini ya 85 lah. Ya itu bahagia aja, itu senang-senang gitu ya. Tapi sekali lagi begini. Kalau Anda itu money good, betul, luka hati. Jadi luka hati Anda apa? Apa pengertian Anda tentang uang? Itu membuat Anda kaya atau mungkin salah satunya dari keyakinan. Kalau Anda belum kaya, salah satu yang paling menghambat adalah keyakinan Anda. Saya beri contoh. Nih, satu hari saya kenal sama yang punya lipo gitu, tinggal pergi ke rumahnya setiap Sabtu dia open house ya, saya datang rumahnya sudah dekat dari rumah saya sekarang gitu ya. Ini luar biasa di tengah lapangan bola, kemudian satu pulau sendiri, ada jogging tracknya keliling pulaunya, kemudian ada jetinya, ada air matnya, ada pelabuhannya dari ada landasan heli tentu saja, ada helinya di darat, itu ya, terus kemudian yang luar biasa. Nah, rumahnya besar, tidak tadi, parkir mobil aja 50 berapa puluh mobil bisa masuk gitu ya, jadi luar biasa. Terus ada jembatannya, ada angkanya, ada truk, ada bebek-bebek yang warna-warni itu bebek dari Tiongkok itu warnanya mahal luar biasa. Terus kemudian satu hari teman saya mau datang ke sana. Saya diajak, bisa kok tiap Sabtu open house loh. Saya datang lebih pagi, orangnya masih di atas, sudah dibuka semua ya kita jalan-jalan lihat rumah. Itu lihat rumahnya satu di mana, rumahnya bagus. Tempatnya gimana? Saya nggak suka punya rumah segini besar. Saya kan kaget. Kok Anda nggak suka punya rumah segini besar? Bersihnya susah. Selidik punya selidik, dia bangun tidur jam 4 pagi, setiap pagi dia ngepel sendiri, dia bayangin mutar berapa ribu meter, bersihnya gimana? Nah ini yang terjadi ketika Anda mempunyai satu yang namanya keyakinan seperti itu, sampai kapan Anda akan susah punya rumah yang besar? Ya toh ya, walaupun Anda punya duit. Nah, ada yang mendukung Anda, ada yang menghambat Anda. Jadi hati-hati terhadap kalau Anda belum sukses, Anda belum kaya. Salah satu yang menghambat bukan masalah nggak tahu strateginya. Sampai mana sudah saya kasih tahu strateginya. Tapi sampai adalah keyakinan Anda yang tidak selaras untuk membuat uang menjadi kaya. Saya tanya, dokter kaya boleh nggak? Yuk nih para dokter tadi. Kalau Anda bilang kalau mau kaya jangan jadi dokter, jadi BCPN, nah, susah. Ya, sudah habis. Itu money blocking gitu loh ya. Boleh toh dengan bawa manfaat sebenarnya Anda bisa amal lebih banyak, punya rumah sakit lebih banyak, bisa gratisin orang lebih banyak, bisa nolong lebih banyak. Juga nggak mata duitan begitu masuk harus bayar 40 juta dulu atau taruh 20 juta dulu, tolong dulu urusan belakangan. Dan balik lagi. Nah selama dokter-dokter punya mindset bahwa saya nggak boleh kaya. Nggak boleh kaya dengan cara nggak benar. Nggak benar. Saya kemarin ke dokter gigi gitu ya. Dokter gigi saya lulusan Inggris, dokter gitu ya. Waktu itu ada 2 dokter di Indonesia, dia salah satu dokter yang ya. Dokter ini satu keluarga semua gitu ya. 27 orang dokter. Dokter gigi semua. Luar biasa mertuanya ininya geng dokter. Nah kemudian saya cek, kamu buka cabang tuh. Nanti buka 15, buka apa. Kemudian susah Pak tuh. Buka cabang karena kita itu idealis. Kita tidak kepingin bahwa pasien kalau tidak perlu cabut, jangan dicabut. Pasien tidak perlu dibongkar, rezekinya tidak perlu dibongkar. Tidak perlu implan, tidak perlu implan. Kalau dokter sekarang tidak. Yang jagoan cabut saja. Ya, that's true. Jadi itulah yang kamu harus buat satu yang namanya standar. Di tempat kamu sebenarnya dokter yang bawa manfaat, bukan nyakitan. Terus, anak saya ada telaknya di sini, ada gigi, kalau ada tambahan mau diambil. Kemudian kan mau dikawat tuh geraham sini yang mau diambil nanti dikawat jadi rapi gitu ya. Kemudian begitu pergi ke dokter bedah atau yang diincar yang belakang di fungsinya. Ini Pak logika semua nih. Ya karena kebiasaan dokter Beninya yang lulusan dari Inggris, jadi yang dokter dari Inggris, S2 di Inggris, dia cerita ini loh gigi belakang saya itu masih baik-baik. Kecuali kamu betul-betul bentuknya miring gini tidak mungkin keluar dan sudah mulai mendorong ini Anda ada gangguan sakit langsung jatuh. Tapi kalau tidak ada, apalagi posisi
kalau Anda pergi ke dokter bedah, ya ambil aja. Nah, tapi sekali lagi, ya nyari gampang, bukan nyari gampang, nyari duit. Kalau di bedah kan dapat duit. Ya, tapi sekali lagi, jadi teman-teman, ini, uang adalah akar dari segala kejahatan. Pak Tong, yang pas bagaimana? Tidak punya uang. Ingin uangnya orang lain. Uang itu bukan, ini loh, penyebab kejahatan bukan uangnya, cinta uangnya. Ya atau ya? Penyebab kejahatan itu bukan uangnya. Uang itu hanya memagnify siapa Anda. Tolong ditulis. Uang hanya memagnify siapa. Kalau kita baik, uang kita banyak, kita semakin baik. Kalau Anda pada dasarnya jahat, ketika uang Anda banyak, Anda jahatnya lebih peng-pengan. Hakim aja bisa dibunuh, apa bisa, ya Anda uangnya banyak. Memagnify siapa kita. Nah, sekali lagi, nah, terus gimana? Harusnya semua angka 36 ini, harusnya di angka 1. Kalau Anda belum di angka 1, berarti ada yang something miss. Mari kita perhatikan ini. Ini. Uang bukan segalanya. Siapa yang setuju? 8, 9, 10, tolong ditulis. 8, 9, 10. Uang bukan segalanya. 8, 9, 10. Muka Calvin, uang umur 16, 10. Enggak usah lah. Uang bukan segalanya. Kak Eka Saputra, 8. Waduh, banyak. Kak Yudi, 8. Yang 8, 9, 10, tolong ketik. Kak Adika Raka, 10. Waduh. Kak Syaf, 8, 10. Waduh. Tolong kanan kiri, ini semua tangannya jangan. Woi! Ayo, ini. Tolong sikap kiri ke kanan, bilang. Insta boleh. Ayo, semua tangan kanan kiri. Ayo, teriakan semua. Insta boleh. 2 kali lipat lebih keras, katakan. Ya. Wow. Kenapa harus insaf ini? Kalau Anda bilang uang bukan segalanya, untuk apa sih Anda ngomong? Untuk menetralisir arti penting uang. Masih ingat ketika CSR-nya IBM, yang disuruh menemukan passionnya, apa yang kamu tidak tahan? Kalau ada orang ngomong ada gini, dia tidak tahan ketika wanita tidak boleh sekolah, wanita dijajah oleh pria karena tidak boleh sekolah. Masih ingat kalau menjajah sebuah negara itu dibuat goblok aja, tidak boleh sekolah, tidak boleh gini. Kalau mau membuat Indonesia ini jadi negara buruh, jadi negara TKI, negara TKW, tidak usah diajari kecerdasan keuangan. Terus, atau marah lagi nih, yes, marah lagi, nyamuk lagi. Negara ini mau dibawa kemana kalau sekolah tidak ngajarin kecerdasan keuangan? Gugat pemerintah, ya kita gugat rame-rame. Ada pengacara, ayo let's go, kita gugat. Tidak ngajarin kecerdasan keuangan, ya susah loh gitu loh ya. Jadi nanti jadi TKW, istrinya kerja di sana, suaminya di sini kawin lagi. Duitnya dari istrinya, sedih banget loh. Ada nggak? Ayo, ada, ya. Ya tobat loh, mau dapat duit berapapun ya hilang. Minta naik gaji. Boleh nggak? Boleh minta naik gaji. Minta pendidikan. Nah kalau perlu naik gaji terus kira-kira ya lumayan sih kehidupannya lumayan. Amerika kurang apa itu? Amerika kurang apa? Dikasih duit gratis, dibagi gratis. Hari ini Anda pergi ke Amerika, pergi ke LA. 530.000 orang homeless. Dikasih duit terus, coba kasih orang duit terus. Malah kena narkoba dihalalkan lagi, kopiat lagi gitu ya. Ganja dihalalkan ya sudah. Mereka itu bukan tidak mau bekerja. Memang nggak bisa bekerja. Kalau sudah kena narkoba kan bukan nggak mau lagi, sudah nggak bisa mau kerja gimana? Udah dapat duit, bukan narkoba lagi, bukan dulu. Nasib gitu loh ya. Amerika pendidikannya mahal, betul. Tapi yang lebih parah bukan masalah pendidikan mahal. Mereka dapat pinjaman, dapat apa? Ya, tapi orang yang jadi tidak jujur, jadi tidak begini ya, kita ngomong, undang-undangnya ngawur gitu ya. Nah, money blueprint-nya diperbaiki ya pendidikannya. Kalau saya kan jelas-jelas, di tempat saya, seluruh perusahaan saya, kalau 10% dana dari itu harus untuk pendidikan karyawan. Kalau karyawan tidak mau meningkatkan diri, duitnya 10% kembalikan ke toko saya waringin, kita. Jadi untuk gajinya misalnya 800 juta, ya 80 juta harus untuk training dan education. Waktu kerja pun juga sama, masuk kerja di tempat saya jam 7, pulang jam 4. Jam 7 sampai jam 8, belajar dulu, paper dulu, meningkatkan diri dulu, baca buku dulu, meditasi dulu, pernapasan hip-hop dulu, olahraga bersama dulu. Itu meningkatkan diri. Di jam kerja loh, meningkatkan diri. Tidur di jam kerja juga. Nah, nih mari kita lanjutkan dulu. Uang bukan segalanya. Kalau Anda ngomong seperti ini, Pak, yang lebih pas apa? Yang mendukung. Anda boleh betul uang bukan segalanya. Tapi Anda katakan, segalanya butuh uang. Nah, itu lebih netral.
Anda ngomong uang bukan segalanya, Anda mengecilkan arti penting uang. Saya nggak tahan. Seringkali saya nggak tahan. Saya nggak tahan nonton orang miskin, sombong lagi. Aku nggak butuh uang. Apa sih ngomong uang. Satu hari. Saya 10 hari dengan Robert T. Kiyosaki. Ada fotonya Pak di sini. 10 hari dengan Robert T. Kiyosaki. Jadi ikut Oriental Express itu di tahun 2004. 2004 saya belum sekaya hari ini. Ikut Oriental Express itu harus bayar $5.800 untuk 4 hari 4 malam. Saya 2 orang, jadi 10.000, 11.000 ya Oriental Express. Nah, hanya supaya bisa bareng. Sejak datang di Indonesia dan 10 hari saya makan bareng, tidur bareng, mandi bareng dengan Robert Kiyosaki. Maksudnya bareng itu apa? Saatnya bersamaan, tempatnya sendiri-sendiri, jelas. Diraih bareng ke Sogo, jual, dan sendiri-sendiri. Kecuali pas makan bareng ngobrol. Nah, dari ngobrol tadi, jadi pada waktu ngobrol di kereta Oriental Express, dia cerita banyak. Dan dia bilang cerita, saya salah satu yang membuat buku saya meledak terkenal adalah Oprah. Selesai seminar dia bilang, kamu utang 50 juta buku dengan saya saja, karena saya membuat buku tambah lagu 50 juta lagi. That's true, karena dia setelah itu jadi ketua luar biasa. Dan dia bilang, tapi yang menarik, pada waktu di wawancara sama Oprah Winfrey di talk show-nya dia, ada waktu break. Penontonnya Oprah Winfrey itu banyak wanita. Waktu break, dia bilang, ada penonton wanita. Robert, you always talk about money. I don't have money, but I feel happy. Kata Oprah Winfrey mau itu tidak tahan dia. Ya, Jerman! Tutup mulutmu! Kamu tidak pernah merasakan bagaimana kamu tidak punya duit sungguh-sungguh. Bilang kamu tidak punya bahagia. Tidak bisa makan bahagia, korek-korek bak sama bahagia. Marah, sama gue. Robert lagi bilang, Iris, tidak usah ngomong. Sudah dimarahin sama Oprah Winfrey. Itu Oprah Winfrey mengalami betapa sengsaranya dia ketika tidak punya duit. Ini loh, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kalau Anda mengecilkan arti penting uang, rada-rada selesai. Kita tidak menuhankan uang, kita menempatkan uang pada porsinya. Bahkan kita menggunakan uang untuk kita menjadi tangan Tuhan untuk kebaikan. Boleh? Saya ulangi, boleh? Masuk segalanya uang-uangnya, uang. Bahkan kita memang tidak hari ini mau ngomong uang. Kalau mau ngomong keluarga harmonis di Live Revolution, kan saya sudah cerita mau ketemu dari langit di Live Revolution, let's go. Nah, sekarang ada orang yang bilang lagi, uang. Nih, uang bukan segalanya, tapi segalanya betul. Uang tidak bisa membeli cinta. Yuk, tolong nomor 3. Siapa yang angkanya 8, 9, 10? Yuk, tolong ditulis dong, 8, 9, 10. Ayo, 8, 9, 10. Malah 11 nih. 8 nih. 10 nih. Tidak bisa membeli cinta. Oh ya, Kak Sandri. Apa ya uang tidak bisa membeli cinta? Maka yang jawab, salah Pak. Itu tidak tahu tempatnya aja. Aduh, Anda tahu tempatnya loh. Mana gitu loh ya. Nah, saya dulu juga punya keyakinan uang tidak bisa membeli cinta. Why? Dulu saya ditolak karena naik sepeda motor. Saya ditolak karena goblok. Karena goblok, maka saya jadi mahasiswa pelajar. Ini nanti pelajaran di Live Revolution. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, tidak ada artinya. Hanya ada artinya sampai kita sendiri yang memberi arti. Hati-hati terhadap arti yang kita berikan. Karena dari arti yang Anda berikan, Anda punya emosi tertentu. Dengan emosi tertentu, Anda mengambil keputusan tertentu. Kalau emosinya salah, keputusannya salah. Kalau keputusannya salah, tindakannya salah. Tindakan salah, hasilnya salah, nasibnya salah, hidupnya salah. Nah, ilmu memberi arti ini very important di dalam kehidupan. Ada orang ditolak karena saya sebetulnya sudah jadi mahasiswa teladan, tapi ditolak gara-gara naik sepeda motor. Ngapel naik sepeda motor sudah jadian di sana. Saya mahasiswa teladan, pinter, kemudian tidak nonton, ya oke. Satu siang saya datang, saya bertingtong naik sepeda motor. Orangnya keluar rambutnya basah, kemudian matanya naik. Ya, sorry ya, harus keramat. Dengan demit ya, cewek matre manusiawi. Tapi kepengen dapat istri yang cantik, yang apa ya manusiawi. Semua
konek. Hati saya panas waktu itu. Oh, gitu loh. Nah, makanya pada waktu sudah naik Grand CP 3 itu, gitu. Jadi sales emas, kelilingan, sales kredit, mereka kan nggak ngerti kredit atau enggak. Kredit untuk kelilingan, untuk cari. Ya. Ada dala suta putih juga, ada siret hitam untuk kelilingan, betul-betul mobil emas mencari kelilingan untuk jualan emas dengan kakak saya, kelilingan mobilnya ganti-ganti terus. Nah, waktu itu begitu banyaknya cewek yang langsung sudah mahasiswa keras dan tinggi, besar, ganteng, mirip Leminho. Menurut istri saya, cantikan saya, gantengan saya. Gantengan untuk disewaringin, ya betul istri saya sih, ada maunya dia. Terus kemudian, nah saya di kampus sudah begitu banyak mobil, berarti selipin orang. Ayo nonton, ayo begini, sudah banyak cewek yang ngumpul dengan terang-terangan. Sudah tinggi, besar, panjang, mahasiswa teladan, naik mobil, ayo kurang apa lagi gitu ya. Cara ngomong menyenangkan, juara pancung. Tangan tak ibrit ini juara pancung karena tahu caranya. Panjang penting kok Pak Budi Sutepo. Tanya yang wanita, panjang semangatnya, woi gitu loh ya. Terus kemudian saya ajak nonton lagi. Kira-kira orangnya mau nggak? Mau. Tahu ini sekarang saya punya mobil, mobilnya keren paling keren. Kemudian ketika saya ngapel, saya naik sepeda motor lagi. Kemudian dia mau nggak mau ya mau karena dia tahu saya punya mobil itu pasti sengaja naik itu. Begitu pulang dari nonton, saya sengaja mengeluarkan kunci. Salah, kunci mobil. Nah ini yang benar, nah ini baru kunci motor. Sampai ke rumah ya, masuk di mobil rumah, masuk di garasi, dia nonton ada mobil. Itu ada mobilnya enggak? Ini ada mobilnya, kuncinya kamu bawa kok kamu nggak naik mobil. Saya cinta matahari. Ada foto mudanya Pak Tong, ada nggak? Anda cari itu bisa mungkin sendiri di Instagram saya Pak Diki cari nggak foto saya nggak pakai kacamata, pakai pakaian hakim. Setelah itu foto yang kedua Leminho gitu ya. Saya lihat-lihat sama Leminho nggak dengan saya, memang true nggak dengan saya begitu loh ya. Nah, jadi itu diakui oleh banyak orang. Sudah pinter banget punya sepedanya tobat gitu loh ya. Ayah yang ngomong ini ganteng Pak Tong, Calvin yang ngomong cowok lagi. Yang ngomong cewek kayak begitu loh, ya lumayan gitu loh. Ngomong cowok emangnya anggar gitu ya. Nah, ganteng maksimal, Yeti, ya terima kasih. Nah, no. Tapi sekali lagi begini, teman-teman. Jadi pembalasan yang terbaik itu. Ketika Anda apa? Anda melampaui apa yang dia dan saya dihina urusan mobil itu berkali-kali. Lagi pacaran pertama sudah repotnya mati, kemudian pacarnya di Jogja, tahu-tahu hampir amblas dengan kakak kelas. Gara-gara apa? Kakak kelas naik mobil. Saya ngapel dari Solo ke Jogja naik motor. Padahal naik motor itu perjuangannya luar biasa. Hampir mati 2 kali di jalan, orang nggak peduli. Jadi kalau hari ini saya senang mobil bagus, Anda tahu, itu namanya dendam positif. Yuk, tolong kanan gini semua. Bilang apa? Dendam positif. Ya, saya buktikan. Ya, tolong berdiri semua. Semua berdiri, praktekkan begini. Namanya incantation. Apa itu incantation? Sesuatu yang membuat kita gen. Jadi mendadak kita mau berani bayar ongkosnya, mendadak kita semangat. Ada luyu, Anda jadi semangat. Ada satu yang namanya incantation. Apa itu incantation? Ini itu masuk in dalam. Can itu bisa. Station itu ke dalam station dalam diri kita sendiri. Anda tetap berdiri. Saya akan share sebelum kita praktek. Satu hari Anthony Robbins ikut seminarnya Jim Rohn. Pulang dia punya duit terbatas. Mau naik bis atau mau makan. Kalau beratnya kegedean, dia lapor. Jam 11 malam. Aduh, kalau makan pulang jalan kaki. Berapa kilo? 7 kilo. Terus kemudian, tapi kalau naik bis, pulang lapor. Asal dia masih kegemuan, nah, dia pergi ke Denny. Begitu pergi ke Denny, ada anak kecil. Ada ibu yang enggak, 2 meter, mungkin dia 150, pakaiannya
yuk. Tadi rencananya makan pulang jalan kaki. Sekarang sudah lapar, pulangnya jalan kaki. Siapa yang sok malam aja masuk? Mau bergede, mau dia minta masuk stres. Itu masuk lagi, anaknya lagi gede makan lagi begini. Oh, thank you, you are angel. Oke, dan kena air liur dan tadi dia keluar lagi. Kemudian dia lari. Kemudian dia diajari oleh jurang. Ini kan saya. Dan diwariskan ke saya wariskan ke Pak. Apa yang dilakukan Anthony Robbins? Terus dia lari. Dia lari sambil dia incantation. All I need is within me. All I need is within me. Apa yang saya ingat juga ada. Sampai fresh, seger, mandi, feeling so good. Nah ini, saya mengalami ketika jaga rumah sakit Bapak. Satu hari makan 2 kali, dalam 40 hari turun 12 kilo. Jadi kalau Anda bilang bahwa susah turun, coba ikut saya bayar, saya 50 juta, 1 bulan pasti jamin turun. Minimal 4 kilo. Kok bisa? Saya kunci, tidak tak kasih makan. Kira-kira langsing nggak? Kunci langsing. Anda bilang, wah susah langsing, stres. Anda kurangi jumlah makan, kunci langsing. Itu aja kok repot gitu loh. 80% langsing itu bukan masalah olahraga cuma 20%. 8% karena masalah makan. Nah, kemudian saya pada waktu itu naik bis saja 1 dolar, saya makan di Singapura, waduh, merasa malam, naik ke MRT 1 dolar rasanya mahal, kemana-mana jalan kaki, ya ini kan. Tiap hari tambah saya tambah kostan, tiap hari tambah saya tambah tidak kata gagal, yang akhirnya sukses kan. Nah, termasuk kayak tadi, begitu kita ada something yang painful, saya buktikan. Yuk, tolong tangan dulu. Saya buktikan. Yang ada saya buktikan itu ingat ketika Anda bilang saya buktikan. Kita positif lah. Kita bisa cerita panjang lebar, saya ditolak begitu banyaknya wanita. Ya, saya bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Kenapa bingung? Karena 6-6-nya tidak ada yang mau. Bukan wajahnya, karena wajah termasuk lumayan lah. Wajah air yang termasuk ganteng. Tinggi panjang kan juga lumayan. Oke, tapi dulu kurus kering. Sekarang bobotnya 83, dulu bobotnya cuma 56. Nah ini dulu waktu saya kuliah, ganteng enggak nih? Leminho jelas coba sebelahnya, setelah itu Leminho. Mirip dong. Tapi istri saya bilang gantengan kamu itu ya. Very good looking. Nah, tapi sebelumnya saya kan kurus kering itu sebelumnya lumayan lah dia. Sebelumnya itu saya kurus kering gitu ya. Tapi itu bobot 53 itu kanan itu. Bobot 53. Kiri juga 78, itu 78. Yo, ganteng, makasih gitu loh ya. Nah, ini terima kasih Pak Didi. Ya, kan Leminho sama saya ya 11-12 Pak. Tunggu pada waktu Leminho. Good looking, good rekening, very good. Yang paling kanan udah ganteng lagi. Nah, tapi sekarang saya lanjut gabung. Nah, mungkin saya ini begitu powerfulnya. Siapa yang kepingin 10 tahun dari sekarang Anda masih di mana? Yang kepingin ketik saya. Saya. Oh ya, Leminho yang mirip saya karena saya lahir duluan. Oke, nih. Caranya gimana? Setiap Anda loyo, Anda genjot. Incantation itu bukan hanya sekedar afirmasi. Saya bisa enggak. Tapi ada emosinya. Incantation itu ada emosi, afirmasi yang ada emosi. Kita mulai ya, ikutin kata saya. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya buktikan. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Ayo teman-teman semua ikut ngomong. Bagaimana saya tahu kalau Anda beragama Islam? Oh, saya ngaku Islam. Ya, Anda harus nyebut kalimat syahadat. Ya atau ya? Anda Islam, kalau Anda bisu ya tidak usah ngomong. Tapi kalau Anda ngomong kontrak dengan alam semesta, Anda ngomong kalimat syahadat, nah, Anda Islam. Kemudian, bagi Anda Kristen ataupun Katolik, bagaimana Anda tahu bahwa Anda diselamatkan? Karena Anda mengakui dengan ucapan dan iman. Nah, mengakui dengan ucapan dan iman. Bukan hanya sekedar perbuatan, tapi perbuatan dia, tapi ucapan dan iman. Nah, tapi sekali lagi, Anda ucapan terus-menerus dan mendadak link di otak Anda. Ketika Anda loyo, Anda genjot lagi. Ketika Anda loyo, genjot lagi. Sebelum loyo, bangun pagi, lari pagi, saya mau, saya bisa, saya sukses. Tidak ada kata-kata, ada sukses dan belajar.
Mari kita praktek semua begini. Kalau Anda berdiri aja nggak mau, terus kemudian praktek nggak mau, ya susah ngomong gitu loh ya. Ikut ya, ayo semuanya terlibat, janji, komitmen sepenuh hati. Yuk, mari kita mulai. Saya buktikan. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Setiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Setiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya buktikan, saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya buktikan demi orang-orang yang saya cintai. Saya mau, saya bisa, saya. Saya mau, saya bisa, saya. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Setiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Setiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah. Setiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah. Setiap hari, tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Tidak ada kata gagal. Yang adanya sukses dan belajar. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Tepuk tangan Bapak Ibu semua dong. Come on. Kita come on. Wow. Hidup setiap hari, hiduplah dengan dahsyat. Berikan sok dengan Anda, dahsyat, Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan dulu tepuk dada, katakan saya banyak dahsyat. Siapa yang banyak dahsyat? Kita semua. Kita semua banyak dahsyat. Oke. Duduk tegak, minum, Anda minum, katakan minum. Anda lakukan seperti ini. Anda mandi, Anda lakukan terus-menerus. Hidup Anda akan jauh. Saya penting ada tantangan dalam kehidupan. Saya sepeda sudah 12 jam. Saya mau, saya bisa, saya sukses. Yang ada yang sukses. Yang ada kekuatan, yang ada yang sukses. Terus pokoknya saya sukses dan belajar. Kalau belum sukses saya belajar. Kalau sudah sukses saya belajar. Maka di kemudian hari saya lebih sukses lagi. Jadi ketika Anda melakukan incarnation dengan emosi, hari berapa kali terkenal Anda? Saya miliaran kali sudah the last 20 years every day. Kalau di Twitter sama di bulan, karena saya pakai program saya dan dia. Yes. Nyetir mobil di New Zealand 1780 kilometer. Tak 10 menit ketemu mobil. Tak 10 menit belakang ada mobil. Hingga ada dan bisa kanan. Sehat. Terus program saya raya. Terus saya mau, saya bisa, saya bisa. Incantation itu very powerful, tapi sangat jarang orang menggunakannya. Kalau itu bicara dalam doa boleh nggak? Silakan saja. Yang terbaik, yang terbaik, sukses poinnya.
Ya. Ayo, kalau Oke, Anda gini nyanyi. coba. Untuk wanita yang dulu pernah saya cintai, ya terima kasih atas peran Anda, saya setia. Saya berkali-kali saingan kalah urusan harta. Makanya saya ngomong sama anak saya naik mobil, nggak mau. Kalau dijemput pakai Mercy, sembunyi. Jadi marah, supirnya dimarahin. Papa aku nggak mau. Jemput pakai kijang, dan nggak bisa. Nak kadang mobilnya yang paling depan Mercy, ya jemput pakai Mercy. Satu hari bersaing, lagi ini. Kemudian ada cewek dia naksir. Kok kamu gitu? Apa kamu kalah ganteng? Kawan ganteng ya 11-12 malah mungkin ganteng aku, pintar sekolah, pintar aku ngomongin. Nah, kenapa kok dia bisa menang? Ya dua hal Pak, mungkin ngomongnya lebih luwes sama perempuan, mobilnya naik BMW Pak. Oke, besok Papa sebut pakai biangnya BMW ya. Bapaknya turun tangan. Apa itu biangnya BMW? Rolls Royce, nah, ya. Rolls Royce itu dibeli sama BMW jadi biangnya BMW. Tidak kompor dulu ya. Ya kan. Kayak anak saya gini. Nah, kamu begini mau pakai itu Mercy Sport boleh, mau pakai begini boleh, pakai. Kalau juga anak saya lagi mau. Tapi itu kan punyanya Papa. Lu punyanya Papa kan juga lumayan. Kan ada Papa dulu, Papa berharap Papa saya punya mobil Mercy punya gini gitu loh. Sekarang Papanya punya mobil Mercy, anaknya tidak mau pakai. Kan itu. Ya, sudah tak masalah. Damai-damai aja. Tapi nanti orangnya seneng hartanya. Ya mau nggak mau lah. Mau nggak mau ya pasti ada lah. Tapi sekali lagi ya dikasih pengertian, harus dididik ya bahwa harus benar ini teman-teman. Siapa yang kepengen saya share teknik mengelola uang dalam sebuah keluarga? Sehingga keluarga Anda ya boleh dikata lebih damai urusan keuangan. Siapa yang mau katakan saya. Kalau bisa suami Anda, istri Anda dipanggil sekarang.